Halo teman-teman semuanya, pada pertemuan hari ini kita masih akan membahas materi yang sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu materi mengenai investment. Untuk hari ini kita akan bahas dua problem, yaitu problem 6 dan problem 7. Nah, kita akan mulai duluan dari problem 6. Untuk problem 6, teman-teman bisa lihat di modul di halaman 17. Oke, kita mulai di sini. Lalako adalah perusahaan yang bergerak di bidang farmasi atau obat-obatan. Perusahaan ini didirikan sejak tahun 1990. Untuk mendapat keuntungan lebih dari kegiatan operasional, pada tahun 2019 Lalako mulai menanamkan investasi di beberapa perusahaan lain. Nah, jadi di sini kita dikasih tahu informasi mengenai investasi yang dimiliki oleh Lalako. Nah, di sini masih ada tanda tanya juga nih untuk ownership share, fair value, dan juga cost-nya. Nanti kita akan cari ini duluan. Lalu kita juga diberikan transaksi untuk investasi di tahun 2021. Lalu data-data terkait dengan investasinya Lalako, baik itu equity investment ataupun debt investment. Nah, di sini kita diminta untuk buatlah transaksi penyesuaian terkait dengan investasi untuk tahun 2020 dan seluruh jurnal yang diperlukan selama tahun 2021. Oke, kita akan mulai dari mencari angka-angka ini dulu nih, ownership share, fair value, dan juga cost-nya. Oke, kita akan mulai, kita akan baca dulu. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa harga perolehan dari Adecco pada tahun 2020 sebesar Rp11 per lembar lebih tinggi dari harga wajarnya. Oke, di sini kita tahu bahwa Adecco ini adalah fair value-nya tuh 126. Di sini katanya harga perolehannya itu $11 per lembar lebih tinggi dari harga wajarnya. Berarti di sini harga perolehannya itu fair value-nya, harga wajarnya ditambah dengan 11. Karena katanya Rp11 lebih tinggi. Oke, maka kita dapat di sini untuk cost-nya adalah Rp137 per lembar. Lalu, adapun nilai wajar saham Adecco adalah Rp126. Ini yang ada di sini. Dengan perbandingan nilai wajar saham AD, EDA, DEA adalah 9 banding 11 banding 10. Oke, berarti kita bisa tahu nih nilai wajar untuk si EDA dan DEA. Nah, di sini kita lihat nih, nilai wajar saham Adecco adalah Rp126. Dengan perbandingan antara nilai wajar saham AD, EDA, dan DEA adalah 9 dibanding 11 banding 10. Oke, berarti kalau misalkan si AD ini nilai wajarnya adalah 126, dengan perbandingan dia adalah 9 untuk proporsinya si AD, berarti untuk EDA itu kan proporsinya di sini 11 nih. Nah, berarti kalau yang diketahui si AD dengan proporsinya 9 dan fair value-nya si AD adalah 126, kita bisa cari nih fair value-nya EDA. Caranya gimana? Berarti EDA tadi kan proporsinya adalah 11. Dibagi dengan berapa nih proporsinya si AD? Yaitu 9. Kita kalikan dengan nilai wajarnya si AD, yaitu 126. Nah, maka di sini kita dapat nih, nilai wajar untuk si Edako adalah 154. Ya, jadi dari 11 per 9 dikali dengan 126. Ini sebenarnya kayak perbandingan biasa, cuma kan biasa kalau perbandingan tuh kebanyakan yang diketahui total. Jadi pernya di bawah ini biasa kita pakai total. Tapi di sini karena yang dikasih tahu cuma si AD, jadi pernya di sini kita pakai proporsinya AD. Nah, setelah itu kita lihat lagi. DEA itu proporsinya 10. Berarti sama caranya. 10 per 9 dikalikan dengan 126. Maka kita dapat 140 untuk fair value-nya DEA. Nah, setelah kita baca lagi nih. Lalako memiliki 16% investasi pada Deako. Oke, berarti Lala punya 16 nih. Untuk Deako ada 16%. Nah, persentasenya kan ada 16%. Sedangkan outstanding share yang dimiliki oleh si Deako adalah 4.800.000. Berarti kalau kita mau cari berapa lembar sih yang Lala punya? Berarti tinggal persen kepemilikannya kita kalikan dengan berapa outstanding share-nya, yaitu 4.800. Maka di sini kita akan dapat nih, kita punya 768.000 lembar saham dari si Deako. Oke, selanjutnya, selain itu, persentase kepemilikan pada saham Deako lebih kecil 9% dari kepemilikan saham Edako. Oke, jadi punya si DEA itu lebih kecil 9% dari persentasenya EDA.
Jadi si Dea ini lebih kecil, 9% dari kepemilikan sahamnya Eda. Berarti kalau dia lebih kecil, berarti untuk mencari Eda, 16% ditambah dengan 9%. Maka di sini kita dapat 25%. Atau kalau teman-teman nggak mau cari kayak gitu, bisa aja langsung nih, 1.560.000 dibagi dengan 6.240.000. Nah, itu nanti hasilnya juga pasti akan sama, 25%. Gitu. Oke, kita baca lagi selanjutnya. Jumlah lembar saham pada Edako lebih banyak 440.000 lembar dibandingkan dengan Adeko. Dengan persentase kepemilikan saham di Adeko lebih rendah 2% dari saham di Deako. Oke, berarti di sini persentasenya si Adeko itu 2% lebih rendah dari Deako. Berarti kalau Deako 16%, untuk Adeko berarti 16% dikurang dengan 2%. Ini. Maka di sini kita dapat 14% untuk kepemilikannya si Adeko. Nah, untuk lembarnya gimana? Teman-teman bisa nih 14% dikalikan dengan 8 juta, atau kalau mau dilihat bisa dari sini nih, bahwa jumlah lembar saham pada Edako lebih banyak 440.000 lembar dibandingkan Adeko. Berarti sahamnya si Eda itu lebih banyak 440.000 lembar dibandingkan Ade. Berarti bisa aja nih kalau teman-teman mau hitung dari yang persentase sahamnya 440.000 lembar, berarti karena Eda lebih besar, berarti untuk mencari untuk mencari Ade, itu Eda dikurang dengan 440.000. Nah, kita dapat 1.120.000. Atau kalau teman-teman mau hitungnya dari persentase nih, kita coba di sini ya. 14% dikalikan dengan 8 juta. Nah, maka hasilnya akan sama juga nih, 1.120.000. Jadi nanti kalau soalnya kayak gini kasusnya, terserah teman-teman aja mau pakai cara kayak gimana. Oke? Nah, setelah kita udah kita udah isi nih tabel-tabelnya, sekarang kita akan melakukan adjusting dulu nih untuk tahun 2020. Kita akan melakukan penyesuaian untuk tahun 2020. Nah, seperti yang kemarin itu, kita kan melakukan adjustment juga. Kita melakukan adjustment untuk investasi-investasi trading, non-trading, dan juga debt investment. Oke, jadi kita akan sama nih, kita akan melakukan adjusting juga. Yang pertama adalah adjusting untuk trading dulu nih. Oke. Nah, kita adjusting yang trading dulu. Di sini karena yang trading kita cuma punya satu nih, yaitu si Adeko, berarti kita adjust aja nih. Kalau untuk trading, berarti kan kita adjust, kita mau lihat nih, ada nggak sih perubahan antara cost dengan fair value, gitu kan. Nah, kita mau cari tahu dulu nih, ada nggak perbedaannya. Oke, kita cari tahu dulu nih. Ada cost, ada fair value. Cost-nya untuk yang trading, itu kan berarti cuma ada si Adeko. Untuk Adeko, berarti untuk Adeko nih, berarti adjusting-nya itu cost-nya adalah 137, fair value-nya adalah 126. Nah, berarti di sini fair value-nya kan lebih rendah nih. Berarti kita ada mengalami kerugian. Sebesar berapa? 126 dikurang dengan 137. Jangan lupa dikalikan dengan lembar yang kita punya. Kita kan punya 1.120.000 lembar nih untuk yang Adeko. Berarti kita masukin sini. Nah, maka di sini kita lihat nih bahwa kita ada loss sebesar 12.320.000 ini. Jadi kita ada loss sebesar 12.320.000. Ini saya kasih keterangan biar teman-teman nggak bingung. Nah, setelah itu karena di sini kita loss, kalau loss kan berarti kita akan mencatat unrealized holding gain or loss di sebelah debit, ya kan? Kita catat di sini unrealized holding gain or loss, karena ini trading maka income pada fair value adjustment. Sebesar berapa nih nilainya? Sebesar 12.320.000. Nah, kayak gini. Nah, karena kita cuma punya satu investasi yang trading, berarti ini udah selesai nih untuk adjusting yang trading. Sekarang kita lanjut ke yang non-trading. Oke, sekarang kita lanjut ke yang non-trading, yaitu punya si Deako.
Kenapa hanya DEA? Karena kita lihat di sini bahwa kepemilikan kita atas EDA itu udah 25%. Dimana kalau udah di atas 20%, itu kan kita akan pakai metode equity. Dimana pada metode equity, kita tidak melakukan adjusting pada nilai wajar dari saham tersebut. Jadi di sini yang kita adjust hanya DEACO, karena di sini kepemilikan 16%. Berarti ini masih pakai metode fair value. Gitu. Sama nih, kita bandingin juga antara cost dengan fair value-nya. Cost-nya kan tadi untuk si DEACO adalah 136. Jadi catat nih 136. Untuk fair value-nya adalah 140. Berarti ada selisih lagi nih. Selisihnya sebesar berapa? 140 dikurang dengan 136. Dikalikan dengan persentase yang kita punya. Bukan persentase, tapi lembar kepemilikan saham yang kita punya. Kalau untuk DEACO, itu kan ada 768.000 lembar. Berarti kita kalikan dengan 768.000. Maka di sini ada 3.072.000. Nah, ini kan untung nih. Karena untung, berarti kita akan catat gain. Nah, kalau kita catat gain, berarti unrealized holding gain or loss ada di sebelah kredit. Ya, jadi di sini ada unrealized holding gain or loss. Karena dia itu adalah non-trading, maka kita catatnya equity. Unrealized holding gain or loss equity. Nah, di debitnya apa nih? Berarti bukan fair value adjustment, karena ini non-trading. Nah, karena dia non-trading, maka di sini adalah equity investment. Punya si DEACO. Nah, setelah itu kita tinggal masukin nih angkanya. Berarti 3.072.000. Nih. Nah, kalau trading dan non-trading udah selesai, sekarang kita lanjut ke yang ketiga, yaitu adalah debt investment. Oke, kita lihat nih debt investment di sini. Di soal ini dikasih tahu bahwa Lalako juga melakukan investasi pada Daheco dengan membeli debt investment sebanyak 3.100 lembar. Harga par per lembarnya adalah 13.700 per lembar, tingkat suku bunga pasar sebesar 10%, tingkat suku bunga par bonds adalah 12% dengan jangka waktu 5 tahun, sejak 1 Agustus 2019. Setiap tanggal 1 Agustus terjadi pembayaran bunga atas debt investment tersebut. Namun, nilai wajar debt investment tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan amortized cost-nya sebesar 4.378.347 pada akhir tahun 2019, sedangkan pada tahun 2020 nilai wajarnya mengalami under value sebesar 3.487.774. Oke, ini nanti adalah untuk kita mencari nilai perubahan fair value-nya. Nah, sekarang untuk debt investment kita akan hitung dulu berapa interest-nya. Oke, kalau mau lihat interest biar lebih gampang kita bisa lihat di tabel amortization schedule di sini. Jadi kita bisa lihat amortization schedule. Oke, untuk di sini berarti pada saat kita mencatat interest, kita mencatat pendapatan bunga, kita akan catat yang di sini pasti interest receivable. Kenapa interest receivable? Karena sekarang kita ada di akhir tahun. Nah, kita di akhir tahun, sedangkan bonds kita itu selalu dibayar di tanggal 1 Agustus. Berarti kan pada tanggal 31 Desember 2020, kita belum dapat nih pembayaran atas bunga. Jadi kita akan catat dia sebagai receivable. Gitu. Sedangkan untuk di sisi kredit, berarti ada interest, revenue. Nah, nanti selisihnya baru kita lihat nih, apakah dia itu debt investment-nya di sebelah kredit atau di sebelah debit. Gitu. Oke, kita akan mulai dari interest receivable dulu. Untuk interest receivable, berarti kita akan lihat dari nilai interest paid di debt amortization schedule-nya si Daheco. Jadi nilai yang kita terima atas receivable itu hanya sebesar interest paid-nya aja. Ya. Jadi interest paid-nya berarti di sini ada 5.096.400 kita kalikan dengan berapa bulan nih dari Agustus. Berarti kan dari Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Berarti baru berjalan 5 bulan. Ya, sampai dengan Desember, berarti ini dikali dengan 5 per 12. Maka kita dapat 2.123.500. Nah, sedangkan untuk revenue gimana nih? Untuk revenue, berarti kita akan catat nilai dari interest expense-nya. Oke, interest revenue kita catat nilai dari interest expense. Sekarang kita lihat nih, kita ada di 31 Desember 2020. Berarti kan pada tanggal 1 Agustus, kita mau lihat nih carrying value kita pada tanggal 1 Agustus 2020 itu sebesar 45.162.485.
Nah, berarti interest expense yang kita ambil adalah interest expense yang ada di sini nih. Yang di 1 Agustus 2021. Jadi interest expense di sini ini kan udah kita akuin nih. Ceritanya kita udah akuin nih di tanggal 1 Agustus kemarin. Kita udah akuin semuanya. Sekarang kita udah di akhir 2020. Berarti nilai interest expense yang kita ambil adalah yang ini nih. 4.516.248. Nah, jadi di sini 4.516.248. Nah, jangan lupa dikali juga dengan fractionnya, yaitu 5/12. Maka di sini kita dapat 1.881.770. Nah, di sini kita bisa lihat juga nih bahwa sisi debit lebih besar. Berarti debt investment akan ada di sisi kredit di sini. Atau kalau teman-teman lihat dari tabel, ini teman-teman bisa lihat nih. Carrying value dari 2019 ke carrying value 2020 semakin lama semakin turun di sini. Nah, berarti ini dia mengalami premium ya. Jadi dia mengalami premium. Nah, setelah itu barulah kita catat nih, debt investment kita sebesar berapa? Sebesar dari amortization-nya nih, yang 580.152. Nah, atau kalau teman-teman mau langsung, ini kita coba dulu ya, 580.152 dikali dengan 5/12, yaitu fractionnya. Nah, maka kita dapat 241.730. Atau kalau misalkan nanti teman-teman buru-buru gitu, misalkan nggak sempat, langsung diselisihin aja nggak apa-apa juga, gitu. Oke, ini untuk jurnal pencatatan bunganya. Sekarang kita akan lanjut ke jurnal pencatatan perubahannya. Nah, di sini, di soal ini, katanya di tahun 2019 itu ada penurunan untuk nilai wajar. Penurunan nilai wajar debt investment. Jadi di sini ada decrease. Nah, ada decrease di fair value debt investment di tahun 2020. Nah, ini tuh sebesar 4.378.347. Nah, lalu sekarang kita di tahun 2020, maaf ini 2019 ya. Oke, jadi kita ada decrease di 2019 4.378.347. Nah, sekarang di tahun 2020 ini ada undervalue. Undervalue-nya sebesar 3.487.774. Ini. Nah, berarti selisihnya ini kita jumlahin. Nah, ini kita minus. Nah, maka di sini ada nilai senilai 890.573. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba buka di T account. Jadi di sini kita mau lihat dari sisi fair value adjustment-nya. Oke. Kenapa bisa dapat angka segini? Kita lihat nih. Pada tahun 2019, si perusahaan itu mengalami decrease di nilai di fair value debt investment-nya sebesar 4.378.347. Nah, kalau decrease di fair value, berarti kan fair value-nya lebih kecil nih. Fair value-nya lebih kecil dibandingkan cost-nya. Ya kan? Kalau fair value lebih kecil, berarti kan kita akan mengalami kerugian nih. Kayak di soal yang ini nih, kayak di tadi pas kita adjust yang trading. Ini kan fair value-nya lebih kecil nih. Nah, sekarang kasusnya juga sama, bahwa fair value debt investment itu lebih kecil sebesar 4 juta. Berarti kan kita akan catat fair value adjustment di sebelah kredit, karena dia mengalami loss. Ya, jadi kita akan catat di sebelah kredit nih, sebesar berapa? 4.378.347. Lalu, kita lanjut lagi. Katanya nih, pada tahun 2020, nilai wajarnya mengalami undervalue. Nah, sekarang di tahun 2020, nilai wajarnya undervalue. Kalau undervalue, berarti kan dia ada di bawah cost. Nah, jadi dia tuh lebih kecil daripada cost, sebesar 3.487.774. Nah, angka undervalue ini kita nggak boleh masukin ke dalam perhitungan T account kita. Melainkan dia adalah hasilnya. Jadi nih, pada tahun 2019 itu perusahaan ada fair value adjustment di sebelah kredit sebesar 4 juta sekian.
Nah, di akhir tahun ini, nilai fair value adjustment-nya si perusahaan atau nilai dari fair value yang perubahan fair value-nya itu sebesar 3.487.774. Nah, jadi nilai akhirnya tuh sebesar ini nih. Awalnya ada 4 juta, sekarang ada 3 juta. Berarti perubahannya berapa? Berarti kan ada angka di sisi debit. Sebesar berapa nih? Sebesar selisihnya 4 juta dikurangin dengan 3 juta. Ada sebesar 890.573. Oke. Nah, jadi nilai ini yang akan kita catat di jurnal. Tuh. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa fair value adjustment di sini itu ada di sebelah debit. Karena ini ada di sebelah debit, maka kita akan catat di sini. Fair value adjustment pada unrealized holding gain or loss di sisi equity. Gini, yaitu sebesar 890.573. Oke, ini untuk adjusting. Nah, sampai di sini adjustingnya udah selesai. Kita akan lanjut ke general entries-nya atau ke jurnal transaksinya. Oke, kita mulai nih dari tanggal yang pertama, yaitu 10 Januari. Kita catat di sini, 10 Januari itu Lalako membeli saham Delako dengan harga Rp110 per lembar sebanyak 13% dari saham beredar Delako. Di mana saat itu saham yang beredar milik Delako sebanyak 3.900.000 lembar. Investasi ini dikategorikan sebagai trading securities. Oke, berarti kita akan catat equity investment punya Delako pada cash. Berapa nih nilainya? Kita harus hitung dulu. Si Delako punya outstanding shares sebesar 3.900.000. Nah, kepemilikan kita di sini adalah 13%. Berarti kita mau beli nih 13% dari 3.900.000. Maka di sini kita dapat nih 507.000. Nah, di sini si Lalako itu beli saham Delako dengan harga Rp110. Berarti 507.000 atau lembar yang kita beli, kita kalikan dengan harganya, yaitu 110. Nah, maka di sini kita dapat nilainya itu adalah 55.770.000. Nah, ini adalah kategori trading. Nah, sama seperti yang kemarin, kita mau catat dulu nih di perubahannya di sini. Jadi ini kita udah masukin yang tadi udah dikasih tahu di soal, yaitu ada Ade, Eda, dan Dea. Nah, sekarang kita mau catat nih yang barusan kita beli, yaitu milik si Delako. Nah, Delako katanya punya 13% kepemilikan, dengan outstandingnya 3.900.000. Berarti kan tadi yang dibeli Dela udah kita hitung di depan juga, yaitu sebanyak 507.000 lembar. Nah, investasi ini dikategorikan sebagai trading. Oke, cost per lembarnya adalah 110. Nah, setelah udah kita catat di sini, kita lanjut lagi nih ke transaksi berikutnya, yaitu transaksi tanggal 3 Maret. Jadi di sini 3 Maret 2021. Seluruh saham Edako yang dimiliki dijual dengan mendapat keuntungan per lembar sebesar Rp3. Nah, jadi di sini saham Edako itu akan kita jual nih, saham Eda. Jadi kita akan catat equity investment di sebelah kredit. Oke, kita akan catat equity investment di sebelah kredit dan kita akan dapat cash pada saat kita melakukan penjualan investment. Nilainya sebesar berapa? Nah, di sini saham Edako itu dijual dengan mendapatkan keuntungan per lembar Rp3. Sekarang kita cari tahu dulu cost-nya berapa nih. Nah, cost-nya kita lihat di sini. Edako itu punya cost 151. Dengan persentase saham atau kepemilikan saham yang kita punya adalah 1.560.000 lembar. Berarti di sini 151 dikali 1.560.000 lembar. Nah, maka ada 235.560.000.
Nah, karena dia udah kasih tahu nih bahwa ada keuntungan, berarti di sini ada gain on sale. Nah, di sini ada gain on sale of investment, nilainya sebesar Rp3 dikali dengan lembar yang kita punya, yaitu 1.560.000. Maka di sini kita dapat keuntungan 4.680.000. Nah, di sini berarti cash-nya kita jumlahin 235 juta ditambah dengan 4.680.000. Maka kita dapat cash-nya 240.240.000. Nah, kita lanjut lagi ke tanggal 5 April. Oke, kita sekarang di tanggal 5 April. Nah, tanggal 5 April berarti di sini membeli saham Diako sebanyak 650.000 lembar dari 2.500.000 lembar. Nah, di sini dengan harga Rp118. Berarti kita akan catat equity investment Diako pada cash. Nah, dia kan kita mau hitung ownership-nya nih. Tadi kan dia itu punya 650.000 lembar. Jadi kita mau hitung berapa persen sih yang dia punya. Jadi di sini 650.000 dibagi dengan 2.500.000. Oke, di sini. Nah, maka dia punya 26% nih. Nah, nilainya berapa? Berarti 650.000 yang dia punya dikali dengan 118. Maka ada 76.700.000. Nah, karena kita melakukan pembelian dan tadi kita ada jual juga, kita mau update dulu nih untuk tabel kita. Berarti kita akan hapus dulu nih untuk yang tadi kita jual, yaitu EDA. EDA kita hapus. Lalu kita tambah di bawah untuk Diako. Nah, Diako ini tadi dia katanya punya 650.000 lembar, dari saham yang beredarnya adalah 2.500.000. Nah, investasi ini diklasifikasikan sebagai non-trading dengan cost-nya 118. Berarti persentasenya tadi udah kita hitung juga di depan, yaitu sebesar 26%. Oke. Nah, kalau udah kita lanjut lagi ke jurnalnya. Di tanggal berikutnya, yaitu tanggal 2 Mei. Kita catat dulu nih, 2 Mei 2021. Nah, menjual obligasi Daheko sebanyak 1/4 dari obligasi yang dimilikinya kepada Idako sebesar 12.500.000. Dan perusahaan telah menerima bunga dari Daheko sebelum melakukan penjualan. Oke, kalau misalkan kita udah terima bunga nih, ada keterangan kayak gini, telah menerima bunga dari Daheko, berarti pada tanggal 2 Mei kita nggak perlu melakukan pencatatan bunga lagi. Jadi asumsinya kita udah melakukan pencatatan, kita udah terima bunganya, jadi yang perlu kita catat sekarang hanya jurnal penjualannya aja. Oke, kalau jurnal penjualan berarti yang akan kita dapatin adalah cash di sebelah debit. Lalu untuk di sebelah kreditnya, ini ada debt investment, yaitu punya Daheko. Nah, sekarang kita mau tahu dulu nih, kan tadi cash-nya udah kita tahu nih, bahwa kita akan dapat cash sebesar 12.500.000. Tapi kan kita nggak tahu nih, berapa sih nilai investment dari si Daheko. Nah, kita mau cari tahu dulu nih, nilai investmentnya. Nah, yang pertama di sini akan kita cari tahu dulu berapa sih carrying value kita. Nah, untuk bisa mencari tahu carrying value kita sekarang, berarti kita harus mencari tahu dulu nih, berapa amortisasi yang telah terjadi. Oke, jadi kita kan belum menghitung carrying value nih dari tadi, sama sekali belum kan. Jadi kita bakal menghitung carrying value-nya dari tanggal sebelum ini. Jadi sekarang kan kita ada di 2021. Berarti kita akan pakai carrying value di 1 Agustus 2020. Berarti di sini kita mau catat dulu carrying value untuk debt investment untuk tanggal 1 Agustus 2020. Nah, di sini kan nilainya adalah 45.162.485. Nah, lalu kita mau cari nih amortization-nya. Amortization-nya berarti dari 1 Agustus sampai dengan tanggal sekarang nih, berarti 2 Mei. Oke. Nah, berarti kalau carrying value kita udah kurangin dengan amortization, maka nanti kita akan dapat nih carrying value debt investment untuk tanggal 2 Mei 2021. Ini. Nah, amortization-nya berapa nih? Kita lihat nih. Tadi dari yang 45 juta, itu kan amortisasinya akan berkurang sebesar 580.000 kan. Nah, sekarang berarti nanti pada 1 Agustus 2021,
carrying value kita tuh akan 44 juta nih nilainya. Karena udah kita amortisasi sebesar 580.152. Nah, tapi di sini kita kan masih di bulan Mei. Berarti kita harus hitung pakai fraction. Jadi amortisasi yang terjadi itu kan 580.152. Nah, tapi dia akan teramortisasi sebanyak 580.000 pada tanggal 1 Agustus 2021. Sedangkan sekarang kita masih di bulan Mei. Berarti kita harus hitung nih, dari 1 Agustus 2020 sampai dengan 2 Mei 2021, berapa nih? Berapa bulan? Berarti kan dari Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei-nya nggak dihitung ya, karena kan Mei-nya masih di awal, berarti terakhir di April. Nah, berarti di sini 9 bulan nih amortisasinya. Berarti kita kalikan dengan 9/12. Maka kita akan dapat amortisasinya itu sebesar 435.114. Nah, baru deh sekarang kita udah dapat nih nilai carrying value debt investment kita, yaitu 45 juta dikurang dengan amortisasinya 435.000. Nah, perlu diingat di sini yang kita jual debt investment-nya itu hanya 1/4. Karena cuma 1/4 berarti nilai carrying value-nya harus kita kalikan dengan 1/4 juga. Berarti di sini 44 juta kita kalikan dengan 1/4. Maka kita dapat nilainya adalah 11.181.843. Nah, nilai ini yang akan kita catat nih di nilai debt investment. Jadi debt investment-nya adalah 11.181.843. Nah, nilai debt investment-nya kan adalah 11 juta sekian. Sedangkan cash yang kita terima 12.500.000. Berarti ada selisih nih di sebelah kredit. Nah, karena selisih di sebelah kredit, kita akan catat dia sebagai gain. Jadi di sini kita mengalami keuntungan nih. Carrying value debt investment kita cuma 11 juta. Tapi debt-nya bisa dijual sebesar 12 juta. Berarti di sini ada gain on sale of investment. Nilainya sebesar berapa? Sebesar selisihnya 12 juta dikurang dengan 11 juta sekian. Maka kita dapat 1.318.157. Nah, ini kan sebenarnya transaksi kita udah selesai nih. Tapi jangan lupa bahwa ada pencatatan bunga di sini. Kita akan terima bunga di tanggal 1 Agustus. Maka ada jurnal satu lagi yaitu 1 Agustus 2021. Jurnal apa nih? Jurnal terima bunga. Sebesar berapa? Berarti pada saat kita mau terima bunga, itu kan pasti ada yang namanya cash nih. Kita akan dapat yang namanya cash. Lalu kita akan catat juga interest revenue di sini. Nah, kita ingat-ingat nih, tadi di 31 Desember kita ada mencatat interest receivable. Interest receivable ini akan dibayarkan sekarang nih, pada saat kita maksudnya pada saat si Daheko bayar bunga ke kita. Maka kita harus kurangin interest receivable di sini. Nah, sisanya kemana? Sisanya nanti masuk ke debt investment. Sekarang kita mandu nih. Untuk cash-nya berarti interest paid pada tanggal 1 Agustus 2021, berarti interest paid-nya adalah 5.096.400. 5.096.400. Nah, tapi kita nggak boleh masukin langsung. Kenapa? Karena pada tanggal 2 Mei, kita udah melakukan penjualan sebanyak 1/4. Berarti yang kita punya sekarang hanya 3/4. Jadi ini kita kalikan dengan 3/4. Maka di sini kita dapat 3.822.300. Nah, untuk interest revenue-nya bagaimana? Interest revenue kita akan ambil angka dari interest expense. Nah, interest expense kita lihat nih. Ada sebesar 4.516.248. Kita catat nih, 4.516.248. Nah, jangan lupa, kita udah mencatat interest revenue nih di tanggal 31 Desember. Jadi, interest revenue dari tanggal 1 Agustus 2020 sampai 31 Desember 2020, udah kita lakukan pencatatan di sini. Di sini nih, kita dilakukan pencatatan. Berarti dari bulan Agustus sampai ke Desember, itu kan tadi kita dihitung, yaitu ada 5 bulan. Ya, ada 5 bulan di sini, udah kita catat nih interest revenue kita. Berarti revenue yang belum kita akuin atau revenue yang belum kita catat itu hanya sebesar dari 1 Januari 2021 sampai dengan 1 Agustus 2021. Berarti kalau kita hitung dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan Juli. Karena Agustus kan masih tanggal 1 nih. Berarti Agustusnya kita nggak hitung.
Nah, berarti ada 7 bulan. Sehingga fraction-nya akan kita kalikan 7/12. Nah, teman-teman jangan lupa bahwa debt investment kita udah kita jual barusan nih. Kita jual 1/4. Berarti yang kita punya sekarang hanya 3/4. Maka ini dikali lagi dengan 3/4. Sehingga di sini untuk interest revenue kita dapat 1.975.859. Selanjutnya untuk interest receivable. Interest receivable berarti kita lihat tadi di journal adjusting. Di sini kita punya interest receivable 2.123.500. Nah, ini kan untuk seluruh bonds kita. Tapi sekarang bonds kita tinggal 3/4. Berarti di sini 2.123.500 kita kalikan dengan 3/4. Maka kita dapat nih interest receivable-nya 1.592.625. Nah, sekarang sisanya kemana nih? Kita tadi kan udah tahu nih bahwa debt investment di sini kan tadi mengalami premium, ya kan? Sehingga debt investment akan kita catat di kredit. Jadi kita tambahin aja nih di sini. Ada debt investment. Nilainya sebesar berapa? Teman-teman bisa selisihin aja dari 3 juta ini dikurang dengan interest receivable dan revenue-nya. Atau kalau mau dihitung bisa dari amortisasinya. Yaitu yang 580.152 kita kalikan dengan nih ya, jadi 580.152 kita kalikan dengan fraction-nya sama karena tadi udah diakuin di 31 Desember, berarti sekarang tinggal 7 bulan, 7/12. Jangan lupa dikali juga dengan 3/4 karena bonds yang kita miliki sisa 3/4. Maka nanti akan dapat 253.817. Atau kalau misalkan teman-teman mau diselisihin juga nggak apa-apa gitu. Nah, ini udah untuk general entries-nya. Sekarang kita akan masuk ke adjusting entries 2021. Nah, jadi di sini tetap sama kayak kemarin. Kalau saya akan membuat adjustment itu per investment-nya. Jadi di sini yang pertama ada Adecco, lalu ada Deaco, Delaco, dan Diahco. Nah, kita akan mulai dulu dari yang Adecco. Adecco ini adalah equity investment. Dengan persentase kepemilikan dia dalam 14% dan kategorinya adalah trading. Oke, berarti di sini kita catat dulu ada 14%. Lalu dia masih pakai metode fair value karena kan kepemilikannya masih di bawah 20% dan dia trading. Oke, berarti seperti yang kemarin nih, apa yang harus kita cek dulu yang pertama? Yang pertama, dia dapat laba nggak? Nah, karena dia masih pakai metode fair value, berarti nggak ada laba. Yang kedua, kita cek dividen. Ada nggak nih dividen yang harus dicatat nih untuk Adecco? Kita lihat. Ini berarti 31 Desember, oke. Nah, di sini ada dividen nih Adecco, yaitu sebesar 40 per share. Berarti sekarang kita akan catat dulu, kalau kita dapat dividen untuk metode fair value, berarti kita akan catat cash pada dividen revenue. Nilainya sebesar berapa? 40 per share. Kita berarti lihat nih, si Adecco, kita punya berapa persen nih di Adecco? Yaitu ada 1.120.000. Berarti 1.120.000 dikalikan dengan 40. Nah, maka kita dapat 44.800.000 untuk dividen dari Adecco. Nah, selanjutnya yang ketiga, kita mau cek ada nggak nih perubahan antara fair value-nya dengan cost-nya. Nah, di sini berarti kita akan bandingin dulu nih. Cost kita berapa, fair value-nya berapa. Kita akan cek nih, cost kita terakhir adalah 137. Karena dia trading, maka kita akan pakai nilai cost-nya. Oke, jadi kita pakai 137 di sini. Sedangkan fair value untuk si Adecco adalah 139 di sini. Nah, ada perubahan nih dari cost ke fair value-nya. Berarti perubahannya kita hitung nih. 139 dikurang dengan 137. Nah, terus tadi si Adecco ini punya 1.120.000 lembar ya. Di sini ya. Dia punya 1.120.000 lembar. Jadi di sini kita masukkan 1.120.000. Maka di sini ada perubahan fair value sebesar 2.240.000. Nah, sama seperti yang kemarin, yang problem kemarin, untuk jurnal fair value adjustment, khusus untuk jurnal ini nanti kita akan hitung di bawah. Karena kita punya prior fair value adjustment yang ini. Nah, kita punya priornya di sini. Sehingga harus kita adjust sama yang bawah juga, yang baru kita dapatkan. Gitu.
Oke, kalau yang Adeko udah selesai, kita akan lanjut ke yang kedua. Yaitu di sini ada Deako. Deako kita punya kepemilikan 16% dan dia klasifikasinya non-trading. Oke, di sini kita catat nih. Deako, equity investment. Tadi kepemilikan 16%, berarti dia masih pakai metode fair value. Bedanya di sini dia kategorinya non-trading. Oke, kita mulai cek kita cek lagi nih. Yang pertama, dia dapat laba rugi nggak? Nah, ternyata nggak, karena dia masih pakai metode fair value. Berarti yang kedua, ada nggak dividen yang dibagikan? Nah, di sini untuk Deako ada nih dividen yang dibagikan, sebanyak 32 per share. Berarti kita akan catat nih, cash pada dividen revenue. Sama ya, kayak yang tadi, berarti cash pada dividen revenue sebesar 32 per share. Kita cek dulu nih, kepemilikan kita berapa? Oh, 768.000. Berarti kita catat di sini. 768.000 dikalikan dengan 32. Maka kita akan dapat dividen revenue sebesar 24.576.000. Nah, selanjutnya kita cek lagi nih, ada nggak pencatatan atas fair value? Ada, karena dia masih pakai fair value method. Oke, jadi kita catat di sini perubahannya. Kita mau cari tahu dulu apakah dia loss atau dia gain. Nah, di sini berarti kita bandingin nih antara cost dengan fair value-nya. Cost-nya kita cek di sini. Untuk Deako, cost-nya itu adalah 136. Jadi kita masukin di sini. Oh, maaf ya. Kalau misalkan nah, di sini Deako cost-nya itu 140. Kenapa 140? Karena dia klasifikasinya non-trading. Sehingga kita akan pakai nilai fair value terakhir, yaitu 140. Nah, maka di sini kita masukin 140. Nah, untuk fair value-nya berapa nih sekarang? Fair value-nya sekarang untuk Deako itu adalah 138. Jadi di sini kita masukin nih fair value 138. Nah, ini kita bisa lihat bahwa fair value-nya lebih kecil dibandingkan cost kita. Berarti ini pasti ada loss. Sebesar berapa nih? 138 dikurang dengan 140. Nah, kita punya berapa lembar di Deako? Ada 768.000 lembar. Berarti di sini kita masukin nih 768.000. Maka kita ada loss sebesar 1.536.000. Karena ini loss, berarti kita akan catat di sebelah debit untuk unrealized holding gain or loss. Berarti di sini unrealized holding gain or loss karena ini dia non trading, maka di sini adalah equity pada equity investment. Ini adalah Deako, yaitu sebesar 1.536.000. Oke. Kalau udah, kita lanjut lagi nih ke yang selanjutnya, yaitu Delako, sesuai dengan pencatatan kita juga nih, Delako. Delako punya 13% dan kategorinya adalah kategorinya adalah trading. Berarti di sini Delako equity investment 13%, berarti masih pakai metode fair value. Dan kategorinya adalah trading. Oke. Berarti di sini kita mau catat nih. Berarti kita cek lagi. Untuk yang Delako yang pertama, ada income yang perlu dicatat nggak? Nggak, karena dia pakai metode fair value. Yang kedua, ada dividen nggak? Ternyata ada nih, yaitu 26 per share. Berarti kita akan catat cash pada dividen revenue. Kita lihat dulu si Delako, kita punya berapa lembar kepemilikan di Delako. Berarti di sini kita punya 507.000 lembar. Berarti 507.000 dikalikan dengan berapa nih dividennya, yaitu sebesar 26. Maka kita akan dapat dividen revenue dari Delako yaitu 13.182.000. Nah, yang ketiga kita cek lagi nih, apakah ada pencatatan untuk perubahan fair value. Nah, ternyata ada nih, karena dia pakai fair value method. Jadi kita akan bandingkan cost dengan fair value. Karena dia trading, maka kita nggak akan catat jurnalnya sekarang, nanti kita akan gabung dengan trading yang si Adeko.
Nah, sekarang kita lihat dulu nih, cost-nya berapa untuk yang Dela. Nah, yang Dela di sini adalah 110 nih cost-nya. Berarti di sini 110 kita akan catat di sini. Fair value-nya Dela sekarang adalah 113. Nah, berarti ada keuntungan nih. Sebesar berapa? 113 dikurang dengan 110 dikalikan dengan lembarannya. Itu tadi dia punya 507.000 lembar. Sehingga di sini ada gain sebesar 1.521.000 gitu. Untuk yang terakhir untuk equity investment ada Diahko. Kita catat di sini berarti ada Diahko. Diahko equity investment. Kita tadi punya untuk Diahko, kita lihat dulu ada 26%. Nah, karena 26% berarti ini udah pasti pakai metode equity. Oke. Nah, karena dia pakai metode equity, berarti kita cek nih dari yang pertama. Ada nggak pencatatan laba rugi? Ada untuk Diahko, karena dia ada catat income sebesar 180.500.000. Di sini nih, kita catat. Berarti karena ini income, berarti kita akan catat equity investment Diahko pada investment income sebesar 180.500.000 dikalikan dengan 26%. Maka kita akan dapat untuk investment income sebesar 46.930.000. Nah, yang kedua kita cek lagi, ada pembagian dividen nggak? Ternyata ada nih untuk Diahko, yaitu dividen yang dibagikan sebesar 54.680.000. Nanti kita akan kali dengan persentasenya. Nah, berarti di sini kita akan catat cash pada equity investment. Kenapa equity investment? Karena di sini metodenya adalah equity, bukan metode fair value. Kalau fair value tadi kita catat ke dividen revenue. Sedangkan kalau kita pakai metode equity, kita akan catat ke equity investment. Yaitu punya Diahko. Sebesar berapa nih? Sebesar 54.680.000 dikalikan dengan 26%. Yaitu persentase kepemilikannya Diahko. Maka di sini kita dapat 14.216.800 untuk dividen dari Diahko. Nah, yang ketiga kita lihat lagi nih, dia butuh di-adjust nggak nih ke fair value? Nah, enggak ya, karena dia kan metode equity, berarti kita nggak perlu melakukan pencatatan untuk adjustingnya, untuk adjust fair value-nya, gitu. Berarti sekarang adalah saatnya kita untuk mencatat jurnal fair value adjustment. Nah, kita akan catat jurnalnya. Sekarang kita mau hitung dulu nih, berapa sih yang kita butuhkan? Nah, untuk lebih gampang, kita akan menggunakan the account. Nah, sekarang kita mau lihat dulu nih, berapa sih fair value kita, fair value adjustment kita yang kita punya dari si Adeko, tadi yang trading itu kan Adeko dan Delako ya. Nah, kita catat dulu nih. Yang Adeko berarti ada di sini. Dia dapat gain 2.240.000. Untuk yang berarti di sini kita masukin dulu nih. Fair value adjustment Adeko adalah 2.240.000. Sedangkan untuk yang Dela berarti ini yang 1.521.000 nih. Nah, maka di sini dia akan dapat nih untuk totalnya. Kita totalin dulu. Berarti di sini ada 3.761.000. Nah, sekarang kita balik lagi nih ke jurnal adjusting kita yang sebelumnya. Di atas untuk yang trading, kita punya fair value adjustment sebesar 12.320.000 di sebelah kredit karena tadi kita mengalami kerugian pada saat kita adjusting 2020. Nah, jadi kan kita ngalamin kerugian nih sebesar 12.320.000. Maka kita akan catat fair value adjustment kita di sebelah kredit. Maka di sini kita masukin nih ke fair value adjustment kita di sebelah kredit 12.320.000. Nah, pada tahun ini, fair value adjustment kita itu nilainya 3.761.000. Positif nih. Berarti kan kita akan catat, ini kan gain nih. Kalau kita catat gain kan unrealized
holding gain or loss-nya akan kita catat di sebelah kredit. Berarti fair value adjustment akan kita catat di sebelah debit. Nah, berarti 3.761.000 ini adalah nilai tahun ini. Jadi di sini nih, 3.761.000. Nah, sekarang yang mau kita catat adalah berapa nih? Awalnya kita punya minus 12.320.000. Tapi sekarang yang kita punya 3.760.000. Berarti caranya adalah 12.320.000 kita tambah dengan 3.761.000. Sehingga nanti pada saat ini yang kredit kita tambah dengan debit, maka akan menghasilkan sisa di debit sebesar 3.761.000. Nah, nilai ini yang akan kita catat nih ke jurnal fair value adjustment. Nah, karena dia ada di sebelah debit, berarti kita akan mencatat ini adalah gain, sebagai gain. Jadi di sini fair value adjustment pada unrealized holding gain or loss income, karena ini adalah trading. Nah, nilainya sebesar 16.081.000. Gini. Nah, ini untuk yang jurnal fair value adjustment-nya. Berarti sekarang equity investment udah selesai kita adjust nih. Berarti yang terakhir kita hanya perlu melakukan adjustment pada debt investment. Nah, sekarang berarti yang terakhir adalah DAHECO, yaitu debt investment. Oke, sekarang kita akan mulai. Untuk melakukan penyesuaian adjustment untuk si debt investment, yang pertama harus dicari adalah berarti interest-nya dulu nih. Interest-nya karena kita di 31 Desember 2021, berarti sama nih kayak yang tahun lalu punya. Kita akan catat interest receivable di sebelah debit, lalu kita akan akuin interest revenue di sebelah kredit. Nilainya berapa? Kita cek dulu nih. Interest receivable berarti kan mencatat angka interest paid. Berarti sebesar 5.096.400. Masukin aja nih, 5.096.400. Nah, tapi ingat, kita sekarang di tanggal 31 Desember 2021. Berarti tadi dari 1 Agustus 2021 sampai 31 Desember 2021 berapa bulan nih? Jadi kan Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Berarti 5 bulan. Kita kalikan dengan 5/12. Nah, tapi jangan lupa bahwa kita punya debt investment sisa 3/4. Berarti kita kalikan nih dengan 3/4. Nah, maka kita akan dapat interest receivable-nya itu 1.592.625. Untuk interest revenue sama juga nih. Interest revenue kita lihat dari expense-nya nih. 4.458.233. Berarti 4.458.233. Dikali dengan apa nih? Dikali dengan fraction-nya bulannya. Karena tadi kita terakhir itu dapatnya di 1 Agustus 2021, sekarang kita itu udah di 31 Desember 2021. Berarti kita udah berjalan 5 bulan, sama ya kayak interest receivable tadi, 5/12. Jangan lupa dikalikan dengan 3/4, karena yang kita milikin sekarang sisa 3/4. Maka di sini ada 1.393.198. Nah, sisanya kemana? Sisanya masuk ke debt investment. Jadi sebesar, selisihin aja nih. Nah, maka kita dapat 199.427. Oke, sekarang kita mau menghitung berapa carrying value-nya. Kita mau bandingin sama fair value-nya. Jadi di sini, carrying value untuk carrying value debt investment pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar berapa? Nah, berarti kalau kita mau cari carrying value, kita lihatnya dari mana nih? Kita lihatnya dari carrying value kita di tanggal 1 Agustus 2021. Berarti kita lihat 44.582.333 kita kalikan nih. Kita akan kurangkan dengan amortisasinya.
Nah, tapi perlu diingat nih bahwa yang kita milikin sekarang itu cuma sisa 3/4. Berarti harus kita kalikan dengan 3/4 dulu nih. Nah, lalu biar lebih gampang nih, tadi kan kita udah hitung nih, amortisasi dari 1 Agustus 2021 sampai 31 Desember 2021, itu kan kita catat di sini nih, di debt investment kan, mengurangi debt investment kita. Berarti kalau kita mau cari carrying value di sekarang, berarti tinggal carrying value di 2021, di 1 Agustus 2021, kita kurangin aja nih dengan amortisasi yang tadi udah kita hitung nih, yang 199.000 ini. Sehingga di sini kita dapat 33.237.323. Nah, setelah itu kita akan bandingin dengan fair value kita. Jadi di sini kita akan bandingin dengan fair value debt investment kita pada tanggal 31 Desember 2021. Nah, sekarang kita mau bandingin nih carrying value kita dengan fair value kita. Nah, fair value kita lihat di soal nih. Ini kan tadi kita fair value-nya adalah 13.950. Nah, berarti di sini 13.950 kita kalikan dengan lembar debt investment yang kita punya. Nah, kita kan punya 3.100 lembar nih di soal dikasih tahu. Nah, tapi sekarang kita udah jual 1/4-nya. Berarti sekarang tinggal 3.100 dikali dengan 1/4. Dikali dengan 3/4. Nah, sehingga di sini fair value-nya adalah 32.433.750. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa carrying value kita lebih besar daripada fair value kita. Berarti di sini kita akan mengalami kerugian nih sebesar 803.573. Nah, kita lihat lagi nih di atas. Tadi di awal, di adjusting tahun lalu, kita tuh punya fair value adjustment kita, yaitu sebesar 890.573. Nah, ini mungkin biar lebih mudah, kita bisa lihat di account, sini, sama ya, berarti untuk fair value adjustment juga. Awalnya kita tuh punya nilai fair value adjustment, itu ada di sebelah debit nih, 890.573. Oke, kita masukin di sini 890.573. Nah, lalu sekarang di akhir kita punya kita rugi nih. Kita rugi yaitu di sebelah kredit. Berarti nilai akhirnya adalah 803.573. Ini nilai fair value kita. Ini nilai fair value kita di akhir nih. Nah, sekarang berarti berapa nih selisihnya? Kita kan awalnya punya fair value adjustment di sebelah debit nih, sebesar 890.573. Nah, sekarang kita punya fair value adjustment 803.573. Berarti kan kita harus tambahin sesuatu di sebelah kredit kan? Sebesar berapa? Sebesar ini ditambah dengan ini. Nah, maka ada di sebelah kredit sebesar 1.694.146. Atau di sini teman-teman kita bisa 890.573. Ini kan prior adjustment. Prior adjustment. Jadi sekarang kita tambahin nih. Kita kurangin ya. Mana yang ini? Maka nih ada 1.694.146 minus. Karena minus, maka kita akan catat dia di sebelah kredit. Sesuai dengan yang tadi ini, bahwa kita punya fair value adjustment di sebelah kredit. Berarti kita akan catat jurnal penyesuaiannya itu adalah unrealized holding gain or loss equity pada fair value adjustment. Senilai yang tadi udah kita hitung di account, yaitu 1.694.146. Nah, ini untuk problem 6. Selanjutnya kita akan bahas untuk problem 7. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke problem 7. Teman-teman bisa lihat problem 7 di halaman 18. Oke, di sini Wenico adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri pembuatan coklat. Wenico merupakan perusahaan yang cukup besar sehingga mereka memiliki investasi pada beberapa perusahaan lain.
Berikut adalah data terkait investasi yang dilakukan Weniko pada akhir tahun 2020. Oke, jadi di sini ada informasinya, tapi masih banyak tanda tanya juga. Nanti kita akan cari duluan sama kayak problem yang sebelumnya. Oke, di sini juga ada informasi mengenai obligasi, lalu ada informasi tambahan, dan ada informasi mengenai transaksi yang dilakukan oleh Weniko pada tahun 2021. Lalu juga ada informasi terkait dengan fair value-nya dan amortization schedule-nya. Di sini kita diminta untuk membuat transaksi penyesuaian terkait investasi tahun 2020 dan seluruh jurnal yang diperlukan selama tahun 2021. Oke, jadi untuk problem 7, karena ini masih banyak yang ada tanda tanyanya, kita akan kerjakan dulu untuk tanda tanyanya. Nah, di sini kita akan mulai dari Karen Co. Karen Co di sini punya par 2.500, fair value-nya 2.650, dan outstanding share-nya 120.000. Kita udah masukin dulu. Sekarang kita akan lihat di informasi tambahannya. Persentase kepemilikan atas Karen Co adalah 19%. Oke, berarti kita bisa masukin nih ya. Di sini bahwa kita punya saham atas Karen Co 19%. Nah, berarti kalau kita udah tahu nih persentase kepemilikan kita atas Karen 19%, kita bisa tahu nih berapa yang kita punya. Caranya berarti tinggal 19% kita kalikan dengan outstanding share-nya. Nah, maka di sini kita dapat nih 22.800 untuk yang Karen. Lalu di informasi nomor 2 ada harga par per lembar saham Karen Co lebih besar 700 dibandingkan harga per lembar saham Davaco. Ya, jadi harga par per lembar saham Karen Co, di sini kan harga parnya itu adalah 2.500 untuk Karen Co. Ini tuh lebih besar Rp700 dibandingkan harga par per lembar saham Davaco. Berarti dia nih lebih besar Rp700 dibandingkan sahamnya Davaco. Nah, berarti untuk mencari saham Davaco bisa langsung 2.500 dikurang dengan 700. Kenapa dikurang? Karena katanya persentasenya harga parnya si Karen lebih besar nih 700 dibandingkan Dava. Jadi kita kurang, maka kita dapat cost per lembar untuk Davaco adalah 1.800. Selanjutnya, persentase kepemilikan pada Davaco lebih tinggi 6% dibandingkan persentase kepemilikan di Karen Co. Oke, berarti di Davaco 6% lebih tinggi. Berarti 19% kita tambah dengan 6%. Maka kepemilikan atas Dava adalah 25%. Oke, kita lanjut lagi. Nilai fair value Suhen Co adalah 1/9 kali dari harga par per lembar saham Davaco. Oke, berarti di sini nilai fair value-nya si Suhen nih, fair value-nya si Suhen Co 1/9 kali dari harga par per lembar Dava. Berarti 1/9 kita kali dengan harga parnya Dava. Harga par Dava tadi 1.800. Berarti di sini fair value-nya adalah 200. Nah, setelah itu kita lanjut lagi. Persentase kepemilikan pada Suhen Co lebih kecil 4% dibandingkan dengan persentase kepemilikan pada Karen Co. Berarti persentase kepemilikan pada Suhen Co di sini lebih kecil 4% dari kepemilikan atas Karen. Berarti Karen kan tadi 19%. Berarti kalau misalkan si Suhen ini lebih kecil 4% daripada kepemilikannya Karen, maka kita kurangin aja nih. Karen kan tadi kita punya 19%. Jadi kita kurangin 4%. Oke, maka di sini kita punya kepemilikan atas Suhen itu adalah 15%. Gitu. Nah, ini kita kan udah isi semua nih. Nah, yang ini belum nih, si Davaco. Kita nggak tahu nih berapa outstanding share-nya Dava. Kita nggak tahu juga berapa kepemilikan kita. Berarti dua ini belum bisa dicari. Nah, tapi di sini kita dikasih tahu ada total cost dari Dava. Total cost ini berarti adalah biaya yang kita keluarkan pada saat kita beli saham si Dava. Nah, jadi di sini total cost-nya kan 211.400.000. Kita tahu nih, parnya Dava atau cost per lembarnya adalah 1.800. Nah, berarti di sini kita bisa cari nih 211.400.000 kita bagi dengan 1.800 di sini. Nah, sehingga
Oke, nah di sini kita ada cost-nya dari si Davaco yaitu sebesar 211.140.000. Nah, berarti kita bisa cari nih berapa lembar yang kita punya, yaitu 211.140.000 kita bagi dengan 1.800. Maka di sini kita dapat 117.300 untuk kepemilikan atas Davaco. Nah, kalau kayak gini kita berarti bisa tahu nih berapa outstanding share-nya, yaitu 117.300 kita bagi dengan 25%. Yaitu kepemilikannya. Maka ada 469.200 untuk Davaco. Untuk Suhenko bagaimana nih? Untuk Suhenko berarti kepemilikannya adalah 15%. Kita kali dengan outstanding share-nya, yaitu 2.300.000. Maka di sini kita dapat 345.000 untuk kepemilikan Suhenko. Nah, setelah kita udah catat nih ada apa isi dari tabel kita, maka barulah kita bisa bikin adjustment. Oke, sekarang kita mau melakukan adjusting nih. Kita mau melakukan adjusting untuk masing-masing klasifikasi. Yang pertama, kita akan melakukan adjusting dulu untuk yang trading. Seperti biasa ya. Kita catat dulu yang trading. Di sini yang trading itu ada Suhen aja nih, Suhenko. Berarti kita masukin nih di sini. Ada Suhenko. Dengan ownership-nya tadi kita dicari 15%. Saham yang kita punya adalah 345.000 dengan cost-nya adalah 300 dan fair value-nya 200. Nah, berarti di sini 300 dikalikan dengan 345.000 sehingga kita dapat untuk cost-nya 103.500.000. Sedangkan untuk fair value-nya, tadi fair value-nya adalah 200 nih di sini. Berarti 200 dikalikan dengan lembar kepemilikannya yaitu 345.000. Sehingga kita dapat 69 juta di sini. Nah, fair value lebih kecil dibandingkan cost-nya. Berarti ada difference. Difference-nya sebesar 34.500.000. Nah, ini minus. Berarti di sini kita mengalami rugi. Kalau rugi, kita akan catat berarti dia unrealized holding gain or loss income karena dia trading pada fair value adjustment. Itu sebesar 34.500.000. Nah, selanjutnya berarti kita akan adjust yang non-trading. Untuk yang non-trading, kita punya investmentnya siapa nih? Di sini kan ada Kerenco dan Davaco. Tapi kita lihat lagi. Si Davaco persentase kepemilikan kita itu udah 25%. Berarti kita nggak melakukan adjustment atas Davaco. Kenapa? Karena Davaco ini kita udah menggunakan metode equity. Nah, berarti yang kita akan adjust adalah Keren. Jadi di sini Kerenco dengan persentase kepemilikannya adalah 19%. Yang kita punya 22.800. Cost-nya berapa nih? Kita cek. Cost-nya ada 2.500 dengan fair value-nya 2.650. Berarti 2.500 kita kalikan dengan lembarnya, yaitu 22.800. Sehingga kita dapat 57 juta. Nah, yang ini fair value-nya tadi 2.650. Kita kalikan juga nih dengan kepemilikannya, yaitu 22.800. Sehingga kita dapat 60.420.000. Nah, di sini fair value-nya lebih besar nih daripada cost-nya. Berarti di sini kita ada mengalami keuntungan atau gain sebesar 3.420.000. Kalau gain, kita akan catat unrealized holding gain or loss di sebelah kredit. Di sini kita catat unrealized holding gain or loss equity, karena ini non-trading. Maksudnya yang di sebelah debitnya adalah equity investment, yaitu Kerenco. Nilainya sebesar 3.420.000. Nah, ini untuk equity investment-nya. Sekarang kita akan adjust juga nih untuk debt investment-nya. Debt investment-nya di sini kita baca dulu untuk yang informasinya. Di sini bahwa Wenico memiliki 250 lembar obligasi yang diterbitkan oleh Chelsea Co. Sejak 1 Juni 2019 dengan par sebesar Rp45.000, 8% jangka waktu 5 tahun. Pembayaran bunga atas obligasi tersebut dilakukan setiap tanggal 1 Juni.
pada akhir tahun 2019, fair value dan par value obligasi memiliki nilai yang sama. Namun, pada tahun 2020, fair value per lembar obligasi tersebut sebesar 43.500. Nah, berarti di sini kita akan melakukan fair value adjustment. Tapi sebelum itu, kita mau catat dulu nih, ada yang namanya bunga. Jadi kita akan catat interest receivable dan interest revenue di sebelah kredit. Sisanya masuk ke mana? Masuk ke debt investment. Sekarang kita lihat berapa nih nilainya untuk interest receivable dan revenue. Kita lihat di sini, untuk receivable, kita cek di sini, berarti kita akan lihat dari interest paid-nya, yaitu sebesar 900.000. Nah, 900.000, tapi ini kan untuk 1 tahun. Sedangkan dia itu dibayar setiap 1 Juni. Sekarang kita dari 31 Desember. Berarti kita harus hitung dulu nih berapa bulan dari Juni. Berarti kan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Berarti 7 bulan. Maka 900.000 harus kita kali nih dengan 7 per 12. Sehingga kita dapat interest receivable itu sebesar 525.000. Untuk interest revenue bagaimana nih? Interest revenue berarti kita akan lihat dari interest expense. Sekarang kita kan ada di 31 Desember 2020. Berarti kita akan lihat interest expense yang di 1 Juni 2021 ini nih, yang 814. Karena kan yang 1 Juni 2020 kita udah melakukan pencatatan nih, 1 Juni 2020. Berarti sekarang kita akan catat yang di tahun 2021, yaitu 814.174. Jadi di sini 814.174, jangan lupa kita kali juga dengan fractionnya, yaitu 7 per 12. Maka di sini kita dapat interest revenue-nya 474.935. Nah, setelah itu kita lihat nih, ada selisih di sebelah mana? Di sebelah kredit. Maka kita masukkan di sini debt investment. Nilainya berapa? Kita selisihin aja nih dari interest receivable dan interest revenue. Atau kalau teman-teman mau hitung, bisa nih dari amortisasinya, yaitu yang 85.826, kita kalikan dengan 7 per 12. Nanti hasilnya pasti akan sama juga. Gitu. Nah, setelah itu kita mau hitung apa nih? Kita mau hitung perubahan antara fair value dengan carrying value-nya. Nah, jadi di sini kita catat dulu nih. Carrying value kita carrying value kita berapa nih? Kita lihat nih. Kita punya carrying value di 1 Juni 2020 itu 11 juta sekian. Nah, yang kita lihat sekarang adalah dari Juni 2020, kita akan kurangin dengan yang amortisasinya nih. Yang sebesar 85.826. Nah, jadi di sini kita bisa langsung aja nih. 11.631.062. Nah, ini kan harusnya kalau kita kurangin dengan amortisasi, kita kurangin dengan 85.000 sekian. Nah, tapi 85.000 sekian ini kan untuk nanti sampai tanggal 1 Juni 2021. Sedangkan sekarang kita masih di 31 Desember 2020. Berarti kita akan melakukan adjustment untuk amortisasinya hanya 7 per 12 aja. Nah, angka ini, amortisasi yang dikali dengan 7 per 12, itu kan sama nih dengan angka debt investment yang ada di sini. Berarti kita bisa langsung aja nih, dikurang dengan angka debt investment-nya, 50.000. Maka di sini kita dapat 11.580.997. Nah, kita bandingkan nih dengan fair value untuk debt investment 31 Desember 2020. Berapa nih fair value-nya? Kita lihat, tadi katanya fair value obligasi pada tanggal tersebut 43.500. Berarti 43.500 harus kita kali dengan lembar kita, yaitu 250. Maka di sini fair value-nya adalah 10.875.000. Nah, kita lihat di sini. Fair value kita lebih kecil dibandingkan carrying value kita. Jadi, kita ada rugi nih. Kita ada rugi sebesar 705.997. Karena kita mengalami kerugian, maka akan kita catat sebagai loss. Kalau kita catat loss, berarti loss ada di sebelah debit. Di sini, unrealized holding gain or loss equity pada fair value
adjustment. Oke, nah di sini nilainya berapa? 705.997, sesuai dengan yang udah kita hitung tadi. Nah, ini untuk adjusting entries 2020. Kalau kita udah selesai melakukan adjusting, maka sekarang kita akan lanjut ke general entries atau transaksi yang terjadi. Oke, kita mulai dari tanggal pertama, yaitu 5 Januari. Nah, di sini perusahaan membeli saham milik Kristalco sebanyak 15.000 lembar, sehingga total saham yang beredar menjadi sebanyak 75.000 lembar, dan membayar uang tunai sebesar 45 juta. Nah, berarti di sini kita mau catat nih, berarti kalau kita beli investment, equity investment untuk Kristalco pada cash. Nah, di sini kita udah langsung dikasih tahu bahwa dia bayar uang tunai sebesar 45 juta. Jadi kita bisa langsung masukin aja nih, 45 juta. Nah, sekarang kita mau update nih untuk tabel kita. Jadi ada yang baru nih, yaitu Kristalco. Dengan persentasenya kita mau lihat dulu. Berarti dia kan punya saham yang beredar itu 75.000. Dengan dia belinya 15.000. Berarti dia punya kepemilikan 15.000 dibagi dengan 75.000. Maka dia punya kepemilikan 20% untuk Kristalco. Nah, ini diklasifikasikan sebagai non-trading dengan cost-nya berarti 45 juta dibagi dengan 15.000. Kenapa? Karena dia beli 15.000 dengan membayar 45 juta. Berarti kan 45 juta ini adalah total cost untuk 15.000 lembar. Maka kalau kita mau cari cost per lembarnya, kita bagi aja nih 45 juta dibagi dengan 15.000. Gitu. Oke, selanjutnya kita ke transaksi yang tanggal berikutnya, yaitu tanggal 16 Maret 2021. Menjual 1.000 lembar saham milik Kerenco pada saat penjualan saham ini memiliki nilai 500.000 di atas nilai yang dicatat. Nah, kalau misalkan kita mau menjual equity investment, si Kerenco ini kan kita lihat nih, Kerenco ini adalah non-trading. Nah, kalau non-trading, kita akan catat jurnal penjualannya itu bukan ke gain or loss, tapi kita akan catat ke unrealized holding gain. Unrealized holding gain or loss gitu. Nah, di sini karena kan dia bilang nih bahwa penjualan saham ini memiliki nilai 500.000 di atas nilai yang dicatat. Berarti di sini kita itu akan dapat yang namanya gain. Nah, gainnya itu kita akan catat di jurnal equity investment Kerenco pada unrealized holding gain or loss equity. Nah, berapa angka yang dicatat? Angka yang dicatat berarti 500.000, yaitu keuntungannya. Yang kita catat di sini keuntungannya. Nah, teman-teman ingat ya, di sini yang kita catat keuntungannya. Nah, sedangkan kita harus buat satu jurnal lagi. Di mana satu jurnal lagi ini adalah untuk transaksi di mana kita menerima cash. Berarti kita akan catat cash pada equity investment Kerenco. Ini. Nah, di sini kita kan nggak dikasih tahu berapa cash yang kita terima, maka kita harus cari tahu dulu berapa sih cost kita. Kita akan mencari nih cost kita. Dengan cara bagaimana? Yang dijual kan 1.000 lembar. Kita lihat dulu nih, berapa sih cost kita? Kita lihat di Kerenco. Dia non-trading, berarti cost yang harus kita lihat adalah yang fair value terakhir, yaitu 2.650. Nah, di sini jadi 2.650 kita kalikan dengan 1.000. Nah, berarti kita punya cost 2.650.000. Kalau misalkan kita jual 500.000 di atas cost kita, berarti kita akan dapat cash sebesar 2.650.000 ditambah dengan 500.000. Nah, ini ya. Maka kita akan terima cash tuh sebesar 3.150.000. Gitu. Ini untuk yang transaksi penjualan non-trading. Nah, sekarang kita mau update dulu nih. Si Karen kita udah jual nih tadi 22.800 kurang dengan 1.000. Berarti kepemilikan kita sekarang tinggal 21.800. Nah, outstanding share-nya tetap sama. Ini kalau teman-teman ngerjainnya di kertas nanti bisa langsung dicoret aja nih, jadi nggak usah bikin di bawah baru gitu.
Nah, cost-nya berarti masih sama nih, 2.500. Ini juga masih sama. Oke. Ini adalah Karen Kok. Nah, yang atas ini kita hapus, biar kita nggak bingung nanti. Oke. Berarti kepemilikan Karen sisa berapa nih? 21.800 dibagi 120.000. Maka kita punya 18,1667%. Nah, kita lanjut lagi ke transaksi berikutnya, yaitu transaksi tanggal 16 April. Nah, di sini menjual 40% obligasi yang dimiliki kepada Kimberly Co. dengan menerima uang tunai sebesar 3.500.000. Sebelum penjualan ini, perusahaan telah menerima bunga terlebih dahulu dari Chelsea Co. Nah, ini kasusnya sama seperti yang problem sebelumnya. Berarti di sini kita udah terima bunga nih. Jadi di tanggal 16 April kita tidak melakukan pencatatan atas bunga. Nah, di sini berarti kita tinggal catat, kalau misalkan kita jual obligasi, berarti kan kita udah pasti dapat cash. Lalu kita akan catat di sisi kredit adalah debt investment kita yang kita jual. Nah, sekarang kita mau cari tahu nih, apakah kita untung atau enggak nih. Kita mau cari berapa sih nilai debt investment kita. Nah, berarti yang harus kita tahu adalah carrying value kita yang sekarang berapa. Nah, untuk bisa mencari carrying value kita di tanggal 16 April, berarti kita harus kurangkan dengan amortisasi. Nah, tadi kan di adjusting kita udah ngitung nih carrying value untuk 31 Desember 2020. Jadi kita bisa langsung pakai aja nih. 1 Desember 2020. Yaitu sebesar 11.580.997. Nah, lalu ada amortisasi. Karena tadi kan ini kan udah di tanggal 31 Desember. Berarti amortisasinya hanya dari 1 Januari sampai dengan 16 April. Nah, amortisasinya sebesar berapa nih? Berarti kan sebesar dari yang 85.000 ini kan. Amortisasinya dari 85.826 ini. Nah, berarti 85.826 dikali dengan berapa bulan nih? Dari 1 Januari sampai April. Berarti kan Januari, Februari, Maret, dan April. Berarti 4 bulan. Dikali dengan 4 per 12 untuk fractionnya. Berarti kita punya amortisasi sebesar 28.609. Nah, di sini karena dia kan itu premium nih. Jadi, akan selalu mengurangi nilai si debt investment-nya. Berarti sekarang carrying value kita di tanggal 16 April 2021 itu adalah sebesar 11.580.000 ini dikurang dengan 28.609. Sehingga carrying value kita sekarang 11.552.388. Nah, ini kan untuk seluruhnya. Sedangkan yang dijual itu hanya 40%. Berarti debt investment di sini harus kita kalikan dengan 40% carrying value-nya. Jadi ini 11 juta sekian kita kali dengan 40%. Maka ada 4.620.955. Ini adalah nilai dari debt investment kita. Untuk cash-nya, katanya kita menerima uang tunai sebesar 3.500.000. Berarti di sini ada cash 3.500.000. Nah, berarti di sini cash yang kita terima kan lebih kecil nih dibandingkan dengan carrying value debt investment kita. Berarti kita mengalami kerugian di sini. Kerugian ini kita catat loss on sale of investment. Nah, selisihnya sebesar berapa nih? Sebesar 1.120.955. Nah, ini untuk jurnal penjualan bonds. Selanjutnya, kita lanjut lagi nih ke tanggal 7 Juli. Nah, teman hati-hati. Sebelum di tanggal 7 Juli, kita harus catat ini dulu nih. Di 1 Juni, yaitu pembayaran bonds. Kita catat di sini, 1 Juni 2021. Nah, di sini 1 Juni itu berarti pada saat tanggal 1 Juni kita pasti akan terima cash. Nah, kan dari interest kita. Kita akan catat juga yang namanya interest revenue. Nah, lalu tadi kan kita udah melakukan adjusting di tanggal 31 Desember. Ada interest receivable. Berarti interest receivable pun harus dicatat ke sini nih. Interest receivable. Nah, sisanya adalah nanti debt investment. Kita akan lihat dulu dari cash-nya nih. Cash-nya di sini kita kan akan dapat harusnya 900.000 nih. Tapi, teman-teman lihat lagi bahwa 900.000 ini untuk 100% bonds kita udah jual 40% nih di tanggal 16 April. Berarti kan sekarang bonds kita sisa 60% aja.
berarti cash-nya juga harus kita kalikan dengan 60%. Sehingga di sini cash yang kita terima 540.000. Lalu lanjut lagi nih. Kita mau catat interest receivable dulu nih. Interest receivable tadi kan di tanggal 31 Desember kita punya nih interest receivable 525.000. Nah, berarti sekarang 525.000 ini kita nggak boleh masukin seluruhnya. Karena ini untuk 100%. Bonds kita sekarang sisa 60%. Maka ini kita catat, kita kalikan dengan 60%. Sehingga di sini ada 315.000. Untuk interest revenue bagaimana nih? Interest revenue harusnya kan sebesar dengan interest expense nih. Sebesar interest expense. Nah, tapi di sini kita lihat nih. Di 814.174. Nah, kita kan tadi bonus kita sisa 60%. Berarti kita kalikan dengan 60%. Nah, tapi nggak sampai sini. Interest revenue udah kita akuin nih di tanggal 31 Desember 2020. Kita udah akuin interest revenue dari tanggal 1 Juni sampai 31 Desember. Dimana tadi dari 1 Juni sampai 31 Desember berarti ada 7 bulan. Nah, sekarang berarti kita tinggal catat sisanya aja nih. Berarti kan dari Januari sampai dengan Juni. Berarti kan dari 1 Januari sampai 1 Juni. Itu kan berarti dari Januari, Februari, Maret, April, dan Mei. Juninya nggak dihitung karena Juninya masih di tanggal 1. Berarti di sini harus kita kalikan lagi dengan fractionnya. 5/12. Yaitu sebesar 203.544. Nah, sisanya akan masuk ke debt investment. Karena tadi kan kita tahu nih bahwa debt investment ini premium. Sehingga akan amortisasinya akan mengurangi debt investment-nya. Di sini 540.000 dikurang dengan 315.000 dikurang dengan 203.544. Sehingga nilai debt investment-nya adalah 21.457. Nah, atau kalau teman-teman mau hitung ini sebesar dari amortisasinya dikalikan dengan 60%, yaitu sisa bonds kita, dikalikan dengan 5/12 fraction-nya dari 1 Januari sampai dengan 1 Juni. Gitu. Nah, setelah kita mencatat bunga, kita lanjut nih. Berarti di transaksi 7 Juli. Kita catat dulu nih. 7 Juli 2021. Nah, di sini membeli kembali saham milik Davaco sebanyak 1.700 lembar dengan harga per lembar sebesar 2.000. Berarti kita beli lagi equity investment punya Dava. Equity investment Davaco. Di sini equity investment Davaco kita beli 1.700 dikalikan dengan 2.000. Nah, pada cash ya di sini ya. Sehingga kita akan mengeluarkan cash sebesar 3.400.000. Nah, ini kita update dulu di di tabel kita. Berarti Dava beli 1.700 lembar dengan cost-nya adalah 2.000. Nah, ini kita udah catat begini, berarti nanti kita pas kita mau melakukan adjusting itu akan lebih mudah gitu. Oke, selanjutnya kita ke transaksi yang terakhir yaitu 19 Oktober. Pada tanggal 19 Oktober, menjual saham Suhenko sehingga persentase kepemilikan menjadi 8%. Akibat transaksi ini, perusahaan merugi sebesar 8 juta. Oke, berarti kita udah tahu nih bahwa pada saat kita melakukan penjualan investasi, itu kan kita akan catat cash di sebelah debit. Lalu ada equity investment-nya di sebelah kredit. Ini Suhenko. Lalu di soal dikasih tahu bahwa akibat transaksi ini perusahaan merugi 8 juta. Berarti dia mengalami kerugian. Pada saat dia mengalami kerugian, kita akan catat loss-nya itu di sebelah debit. Jadi di sini ada loss on sale of investment. Berarti kita lihat nih. Loss-nya dikasih tahu 8 juta. Nah, kita sekarang mau hitung dulu. Berapa sih equity investment? Nilai dari equity investment untuk Suhenko. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu berapa sih yang dijual, berapa lembar investment yang dijual. Nah, kita lihat lagi nih di tabel kita. Kita tadi punya kepemilikan atas Suhenko sebesar 15%. Kita punya kepemilikan sebesar 15%, dia mau jual sampai persentasenya itu menjadi 8%. Berarti kan yang dijual adalah 7%. 7% dari 2.300.000. Nah, berarti di sini kita mau tahu nih investment sold-nya adalah 7% dikalikan dengan 2.300.000. Nah, sehingga yang dia jual adalah 161.000 lembar. Nah, dari sini kita bisa lihat nih,
cost-nya si Suhen adalah 300. Karena dia trading, maka kita pakai nilai cost-nya. Jadi di sini nilai untuk equity investment Suhenko adalah 161.000 dikali dengan 300. Nah, sehingga di sini kita dapat 48.300.000. Berarti berapa nih untuk cash-nya? Berarti 48.300.000 kita kurangin dengan loss on sale. 8 juta. Nah, berarti cash yang kita dapatkan dari penjualan atas Suhenko itu adalah 40.300.000. Nah, kita update dulu nih di sini. Berarti Suhenko, ini kan tadi dia jual 8%. Berarti sekarang kepemilikan tinggal 7%. Dengan outstanding share-nya 2.300.000, berarti yang dia punya sisa 161.000. Maaf, di sini 8 ya harusnya ya. Oke, jadi yang dia punya 184.000. Nah, ini trading, cost-nya 300, value-nya 200. Nah, yang ini akan kita hapus biar kita nggak bingung. Oke, nah ini adalah table untuk ownership kita. Nah, ini transaksi untuk general entries-nya udah selesai. Sekarang untuk adjusting entries-nya, ini adalah menjadi tugas kalian, ini menjadi PR kalian untuk kalian kerjakan adjusting entries-nya. Jadi untuk hari ini, problem 6 yang tadi udah kita bahas, itu sifatnya opsional, terserah teman-teman mau dikumpulkan atau enggak. Kalau dikumpulkan itu akan menjadi tambahan nilai, tapi kalau misalkan nggak dikumpulkan juga nggak akan mengurangi nilai kalian. Nah, tapi untuk PR yang problem 7 ini wajib dikerjakan, atau kalau kalian nggak mau ngerjain ya berarti nilai kalian 0 untuk nilai PR. Nah, jadi nanti yang perlu kalian kumpulkan untuk problem 7 itu hanya PR-nya aja. Berarti tinggal jurnal adjusting-nya aja. Jadi ini kan jurnal untuk adjusting 2020 dan general entries 2021 itu kan udah dijelasin di kelas nih. Teman-teman udah bisa catat juga. Nah, tapi nanti yang perlu dikumpulkan itu hanya adjusting untuk 2021 aja. Jadi nanti teman-teman kerjain, nanti akan ada 2 assignment yang terpisah. Assignment yang satu itu untuk problem 6 buat teman-teman yang mau ngumpulin aja. Sedangkan untuk assignment yang kedua itu adalah assignment untuk tugas yang harus dikumpulkan. Tuh, nah jadi itu tugas kalian untuk bikin adjusting entries-nya untuk tahun 2021. Tuh. Sekian untuk pembahasan problem 6 dan problem 7 mengenai investment pada hari ini. Kalau misalkan teman-teman masih ada yang bingung atau kurang jelas, boleh langsung ditanyain aja di grup lain ataupun di Teams. Terima kasih teman-teman semuanya yang udah nonton sampai selesai. Sampai ketemu minggu depan.